Halo semua, aku mau ngeliat kalian halal bihalal di rumahku minggu depan. Wajib dateng ya kalian. Kalian dari rumah baruku yang gede banget. Kalian pasti kagum deh lihat mansion aku yang super mewah, nyaman dan juga megah. Wah, makasih undangannya Rina. Insya Allah aku sama Hadi akan datang ke sana. Senang banget akhirnya bisa ngumpul lagi setelah lama nggak silaturahmi. Semoga acara nanti lancar, penuh berkah, dan kita bisa ngobrol banyak bareng keluarga besar kita. Iya, aku juga pasti datang kok. Udah lama banget nggak halal bihalal bareng kayak dulu. Aku kangen suasana kumpul keluarga sambil bercanda. Mudah-mudahan bisa ngobrol santai, nostalgia, dan mempererat hubungan kita semua ya. Biar makin akrab dan gak ada jarak di antara kita. Iya, makasih ya undangannya Rina. Silaturahmi itu penting banget buat jaga hubungan baik. Yang penting tuh kebersamaan, bukan mewah masalah tempatnya. Yang penting niat kita itu tulus buat mempererat persaudaraan, bukan malah buat ajang saling pamer. Nah, setuju tuh Hadi, tapi tetap aja halal bihalal itu tempat yang nyaman tuh lebih enak. Biar ngobrolnya makin santai sambil menikmati hidangan mewah. Apalagi kalau banyak makanan enak, pasti acaranya tambah seru dan menyenangkan, ya kan? Yang penting itu kebersamaan tuh buat aku. Mau di rumah siapa aja, yang penting silaturahmi tetap jalan. Jangan sampai kumpul keluarga malah jadi ajang saling adu kesuksesan. Kita semua pasti punya rezeki masing-masing, gak perlu pamer. Bener banget. Makanya aku pilih rumahku biar kita semua nyaman. Aku udah siapin hidangan spesial buat kalian. Kalian harus cobain lobster jumbo, snack premium, dan dessert mahal yang aku pesen langsung dari restoran berbintang 5. Wah, kedengarannya enak banget. Aku jadi nggak sabar buat datang. Semoga acara kita nanti lancar. Yang penting bukan makanannya, tapi kebersamaannya. Mudah-mudahan nggak ada yang ngerasa rendah diri gara-gara suasana rumah yang mewah. Ya, mudah-mudahan acara ini berkah buat kita semua ya. Semoga nggak ada yang merasa minder atau iri. Kita datang buat silaturahmi, bukan buat ngebanding-bandingin pencapaian satu sama lain. Hidup tuh bukan cuma soal kemewahan aja, ya kan? Hahaha, ya sekalian dong, namanya juga berbagi kebahagiaan. Aku cuma pengen semua orang lihat hasil kerja keras aku dan Fikri. Rumah ini bukti usaha kami berdua. Kapan lagi bisa pamer kalau bukan ke keluarga sendiri? 1 minggu kemudian semua orang berkumpul di rumah mewah Rina. Masuk, lihat deh, rumah baru aku luas banget kan? Kolam renangnya aja bisa buat pesta. Kalian kapan nyusul beli rumah segede ini? Jangan puas sama hidup biasa-biasa aja dong. Wah, alhamdulillah Rin, rumahnya bagus banget. Semoga berkah ya buat kamu dan Fikri. Yang penting tetap nyaman buat keluarga. Soalnya rumah itu gak cuma soal mewah, tapi juga tentang kehangatan kebahagiaan. Ya dong, rumah gede tuh bukti kerja keras kita. Kalau usahanya lancar pasti bisa kok. Coba kalian juga cari peluang usaha lebih besar biar bisa merasakan hidup nyaman, enak, dan pastinya lebih membanggakan. Kami sih bersyukur dengan apa yang ada, Fikri. Yang penting cukup buat hidup tenang. Nggak perlu terlalu mengejar dunia. Atau kebahagiaan sejati itu bukan dari harta, tapi dari hati yang merasa cukup. Iya, yang penting kan kebahagiaan dalam rumah tangga. Rumah mewah gak jamin semua orang bahagia kan? Banyak juga yang punya segalanya tapi kerap merasa kosong, kesepian, bahkan hidupnya malah penuh tekanan. Aduh Siti, Hadi, kalian jangan pasrah gitu dong. Lihat aku sama Fikri, kerja keras dan hasilnya nyata, gak cuma cukup tapi lebih. Hidup itu harus di-upgrade biar makin nyaman, bebas, dan dihormati orang. Kami sih gak iririn. Semua orang punya jalannya masing-masing. Rezeki udah ada yang ngatur, gak semua orang harus kaya buat bahagia. Yang penting hidup berkah, hati tenang, dan keluarga tetap harmonis. Udahlah, kita nikmatin makanannya aja. Yang penting kita bisa ngobrol dan ketawa-ketawa bareng. Jangan terlalu bahas materi terus. Hal bihalal itu bahas silaturahmi, bukan buat ngebanding-bandingin siapa yang paling sukses. Loh, justru ini penting. Aku pengen kasih motivasi ke kalian biar hidup kalian lebih maju. Jangan sampai kalian nyesel di masa depan cuma gara-gara terlalu nyaman di zona aman. Siti, kamu masih pakai tas lama itu? Harusnya beli yang model baru dong. Aku sih kalau belanja sekalian yang branded. Kan biar gaya, percaya diri, dan orang-orang juga pasti lebih hormat. Aku masih nyaman kok Rin. Yang penting fungsinya bukan mereknya.
Lagi pula, aku lebih suka nyimpen uang buat hal yang lebih berguna, seperti investasi masa depan atau membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Ya ampun Siti, kamu itu terlalu sederhana. Coba dong kayak Rina, hidup tuh harus dinikmati, masa kerja keras tapi nggak nikmatin hasilnya. Sayang banget kalau cuma ditabung terus tanpa menikmati jerih payah sendiri. Kita bukannya nggak mau menikmati Fikri, tapi lebih baik hidup sederhana daripada terjebak gengsi dan juga utang, ya kan? Banyak orang kelihatan kaya tapi dibalik itu hidupnya penuh dengan tekanan dan beban finansial. Benar tuh, kebahagiaan itu nggak cuma dari barang mewah. Yang penting kita sehat, cukup makan, dan hidup damai. Banyak orang yang punya segalanya tapi tetap merasa kosong karena nggak pernah merasa cukup. Halah, klise banget sih. Aku cuma pengen kalian sadar kalau hidup tuh harus sukses. Nggak ada salahnya kan menikmati hasil kerja keras sendiri. Malah aneh kalau kerja capek-capek tapi hidupnya tetap biasa aja. Aku juga kerja keras Rin, tapi aku lebih milih hidup tanpa beban daripada harus selalu membandingkan diri dengan orang lain. Kebahagiaan sejati itu bukan dari barang mahal, tapi dari hati yang merasa cukup. Makanya kalian tuh nggak maju-maju. Coba dong pikirkan investasi atau bisnis yang bisa bikin kaya. Jangan cuma puas dengan cukup. Hidup itu harus berkembang, bukan cuma bertahan dengan gaya hidup yang seadanya. Rezeki itu bukan cuma soal uang Fikri, ketenangan hidup lebih mahal daripada semua barang mewah di rumah ini. Kalau harta nggak bisa bikin hati tenang, buat apa punya banyak kalau akhirnya cuma bikin stres. Duh, kalian ini makanya jangan kaget kok nanti kalian tetap di situ-situ aja. Sementara aku makin sukses. Hidup itu kompetisi, siapa yang kerja lebih keras pasti akan naik level lebih tinggi daripada yang lain. Lihat aja aku kalau kalian nggak percaya. Iya deh, iya, terserah kamu. Seminggu setelah halal bihalal, secara tiba-tiba bisnis Rina mulai goyah karena kehilangan banyak klien. Saya, kenapa klien kita mulai berkurang? Kok banyak orderan yang dibatalkan? Padahal selama ini bisnis kita lancar. Aku nggak habis pikir kenapa tiba-tiba semuanya jadi begini. Apa mungkin ada yang sengaja menjatuhkan kita? Aku juga nggak ngerti sayang, katanya ada masalah dengan pengiriman dan beberapa supplier mulai menarik diri. Kita harus cari tahu penyebab pastinya itu apa. Jangan sampai bisnis kita itu benar-benar hancur gara-gara kesalahan orang yang nggak kita sadari. Ah, nggak mungkin. Bisnis kita kan udah sukses. Pasti ini cuma gangguan kecil yang sebentar lagi bisa kita atasi. Aku nggak akan panik hanya karena masalah kecil kayak begini. Paling semuanya juga bakal kembali normal nanti. Rin, aku dengar dari teman-teman katanya ada isu kalau produk kamu bermasalah. Coba dicek lagi deh. Siapa tahu ada sesuatu yang luput dari perhatian. Daripada makin parah, lebih baik dicek dari sekarang. Hah? Gak mungkin. Produkku selama ini bagus dan gak pernah ada keluhan. Ini pasti ada orang yang iri sama aku. Mereka cuma pengen lihat aku jatuh karena gak sanggup melihat aku lebih sukses dari mereka. Rin, kadang kita harus introspeksi. Mungkin ada hal yang perlu diperbaiki dalam bisnis kamu. Setiap usaha pasti ada pasang surutnya. Kalau ada kritis atau keluhan, justru itu bisa jadi bahan untuk memperbaiki kualitas produk. Siti, kamu jangan sok ngajarin aku bisnis ya. Aku udah jauh lebih sukses dari kamu. Aku tahu apa yang aku lakukan. Jadi nggak perlu nasihat dari orang yang bahkan nggak punya usaha sebesar aku. Udah lah, aku nggak mau dengar omongan kalian. Bisnis aku baik-baik aja. Nanti juga semua normal lagi. Aku nggak mau terlalu mikirin hal-hal negatif yang cuma bikin aku makin stres dan kehilangan semangat. Namun bukannya jadi semakin baik, bisnis Rina justru semakin hancur. Dia mulai stres dan mulai mencari pinjaman. Fikri, ini nggak mungkin. Aku baru dapat kabar kalau supplier utama kita nggak mau kerjasama lagi. Kalau mereka benar-benar pergi, bisnis kita bisa hancur total. Aku nggak bisa terima semua kenyataan ini. Ya ampun, ya Tuhan, kalau gini terus kita bisa rugi besarin. Tabungan kita juga udah hampir habis. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Kita harus cari solusi lain, Rin. Solusi yang benar-benar tepat. Kita harus cari pinjaman. Aku nggak bisa kehilangan semua ini. Aku harus tetap terlihat sukses di depan semua orang dan aku nggak peduli bagaimana caranya. Yang penting bisnis kita bisa tetap bertahan. Tapi Rin, kalau kita itu nyari pinjaman bunganya itu pasti tinggi. Pinjaman dengan bunga tinggi bisa bikin kita itu jadi semakin hancur. Jangan gegabah Rina. Jangan sampai keputusanmu itu yang emosional itu justru bisa bikin kita itu semakin terpuruk dan sulit untuk bangkit lagi nantinya. Aku nggak peduli. Mau gimana pun itu resikonya, aku nggak mau kelihatan gagal di mata mereka. Aku lebih baik berutang daripada harus merasakan malu karena kehilangan semua yang udah aku bangun selama ini. Kamu malu kalau Siti dan yang lainnya melihat kenyataan ini? Ya kenapa harus difikirkan Sirin?
Biarkan saja mereka itu mau bilang apa sama kita, itu kan pendapat mereka, hak-hak mereka. Yang penting kita gak terjerumus ke dalam hutang yang besar itu. Gak mau. Kalau aku bilang gak mau, ya gak mau. Udahlah Mas, diem aja. Pokoknya apapun yang terjadi, aku bakal hutang ke rentenir. Pak, tolong saya datang ke sini karena saya butuh uang segera Pak. Saya janji bakal balikin uang itu secepatnya. Tolong bantu saya Pak, saya nggak punya pilihan lain. Semua orang datang ke sini selalu berbicara begitu. Saya bisa saja minjamkan uang sama kamu, tapi kamu harus tahu bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Aku bisa kasih duit, tapi kamu juga harus kasih aku keuntungan. Kamu tahu konsekuensinya kan? Saya ngerti Pak, saya bakal bayar berapapun bunganya. Yang penting saya bisa dapat uangnya sekarang juga. Kamu beneran mau ambil ini? Aku kasih kamu 100 juta, tapi setiap minggu kamu harus bayar bunganya 20%. Kalau sampai kamu telat, kamu tahu sendiri akibatnya. Saya sanggup, saya pasti bisa bayar. Saya cuma butuh modal buat balik berdiri lagi. Nanti semuanya bakal baik-baik aja. Dengarkan aku baik-baik. Kalau kamu itu gak bisa bayar tepat pada waktunya, aku tidak akan bakal peduli sama kamu siapa. Aku bakal kejar kamu sampai ke lubang semut sekalipun. Saya ngerti Pak, saya nggak akan ngecewain Bapak. Saya bakal balikin semuanya. Terima kasih buat kepercayaannya. Hati-hati dengan janji kamu, wanita. Kalau kamu itu macam-macam atau melawan, aku punya cara buat kamu itu bikin menyesal. Saya janji Pak, saya nggak akan lari. Saya bakal bayar tepat waktu. Saya janji. Bagus nih duit kamu. Jangan sampai kamu bikin aku itu nyari-nyari kamu nanti ya. Kamu sendiri yang memutuskan jalan ini. Jangan salahkan aku kalau akhirnya kamu itu nanti menyesal. Rina menerima uang dengan tangan gemetar tanpa ia sadari keputusan ini sangat membawa hidupnya ke jurang kehancuran. Beberapa minggu berlalu, Rina mulai kewalahan dengan utang yang terus menumpuk. Ditambah dengan sifatnya yang keras kepala membuat Fikir memutuskan pergi. Aduh, ini gimana sih? Bunga utangnya jadi makin gede. Padahal aku udah bayar sebagian loh. Kok kayak nggak berkurang sama sekali sih ini? Rina, aku udah bilang sama kamu, jangan pinjam ke rentenir, jangan pinjam ke rentenir. Mereka itu licik Rina, sekali masuk perangkap mereka, kamu itu nggak bakalan bisa keluar. Sekarang lihat akibatnya, mereka sengaja bikin kamu itu susah bayar supaya kamu itu makin terjerat dan kamu itu bakal semakin hancur. Ya terus aku harus gimana Mas? Semua ini aku lakukan demi kehormatan keluarga kita juga. Kamu ini nggak tahu diuntungnya, bisa punya istri seperti aku, bukannya belain aku. Malah seenaknya nyalahin aku. Dasar keras kepala. Kalau memang hidup kamu itu begini, lebih baik aku itu pergi aja dari sini. Aku itu nggak mau punya istri yang keras kepala dan susah diatur. Apa kamu bilang? Kamu serius Mas? Mas Fikri, jangan pergi Mas. Aku butuh kamu. Kita bisa cari solusi bareng. Aku janji akan berubah. Aku nggak bisa menghadapi semua ini sendirian. Kamu satu-satunya yang selalu ada buat aku selama ini. Maaf ya Rin, aku tuh udah capek. Aku tuh gak bisa terus-terusan ikut kamu yang selalu memikirkan gengsi dibandingkan kebahagiaan kita. Aku butuh hidup yang lebih tenang, bukan terus-terusan dihantui masalah yang gak ada akhirnya. Fikri pun akhirnya pergi meninggalkan Rina sendiri. Namun masalah tak berhenti sampai di situ. Rina tak mampu membayar hutang dan juga bunganya, dan akhirnya kini mulai dicari oleh para rentenir. Nah, akhirnya ketemu juga ya kamu di sini. Tolong, jangan apa-apakan aku. Aku butuh lebih banyak waktu untuk melunasi hutang-hutangnya. Aku pasti bayar utang kalian kok. Aku cuma butuh sedikit kesempatan lagi buat mengumpulkan uang-uangnya. Aku janji akan segera melunasi semua yang aku pinjam. Aku sudah kasih kamu waktu yang cukup. Kamu pikir bisa main-main sama kita? Semua orang yang punya utang sama kita harus bayar. Kalau tidak bisa, kamu bakal merasakan akibatnya sekarang. Kalau kamu nggak mau bayar sekarang, kamu bakal aku kasih pelajaran biar nggak ngelawan lagi. Jangan pikir kamu itu bisa kabur dari tanggung jawab. Kita itu nggak segan-segan bikin kamu itu kapok ya. Rina, kabur. Jangan biarin mereka nyakitin kamu. Kita bisa cari cara lain buat bayar utang itu. Jangan cuma diem dan pasrah menerima ini semua. Ayo, kita cari jalan keluar. Kita bisa cari jalan lain, Rin. Jangan sampai kamu hancur di tangan mereka. Jangan biarin rasa takut menghancurkan hidupmu lebih jauh lagi. Masih ada jalan untuk memperbaiki semua ini. Aku nggak punya uang.
Aku beneran nggak bisa beres sekarang. Aku udah kehabisan segalanya. Aku nggak tahu lagi harus ngelakuin apa. Aku mohon, kasih aku sedikit waktu lagi. Sudah, gak usah banyak alasan. Kalau kamu itu gak bisa bayar, kamu bakal aku buat menyesal seumur hidup. Kau pikir kita itu bakal menunggu terus? Kita gak peduli, yang penting utang kamu itu lunas. Kamu gak ada urusan di sini, minggir. Kalau gak mau ikut kena masalahnya, kalau kamu mau coba melawan, kita gak akan segan-segan bikin kamu itu merasakan akibatnya juga ya. Jadi lebih baik kamu itu diam. Jangan, tolong, aku janji bakal bayar. Aku mohon kasih aku waktu lebih lama. Aku nggak mau kehilangan segalanya. Aku akan cari cara buat bayar semua utangku. Tolong, kasih aku kesempatan. Rina diseret pergi oleh para rentenir. Siti dan Maya hanya bisa menangis tanpa bisa berbuat apa-apa. Beberapa hari kemudian, tubuh Rina ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Ya Tuhan, ini nggak mungkin. Ini bukan Rina kan? Ya pasti bukan Rina. Rina yang selalu berusaha terlihat kuat sekarang terbaring tak berbohong dengan cara yang begitu tragis seperti ini. Aku nggak bisa percaya kenapa Rina berpikir seperti ini. Aku benar nggak sanggup melihat seperti ini. Ini nggak pantas mendapatkan akhir sekejam ini. Aku udah bilang kalau dia itu nggak berhenti dari jalan itu. Ini pasti bakal terjadi. Aku berharap dia itu bisa sadar dan lebih cepat. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat untuk disesali. Tapi aku nggak nyangka seperti ini. Kenapa mereka tega? Kenapa mereka nggak kasih dia kesempatan? Dia mungkin sudah jatuh, tapi dia masih bisa bangkit kalau saja diberi waktu lebih banyak. Ini pelajaran buat kita semua. Jangan pernah terlena sama kesuksesan palsu. Hidup itu gak cuma soal pamer dan gengsi. Kalau kita itu gak sadar sejak awal, kita itu bisa berakhir seperti ini. Aku harap Rina bisa tenang sekarang. Meskipun akhirnya dia harus dialami ini semua, aku nggak berlalu sendiri. Berharap dia akhirnya bisa menemukan kedamaian yang dia cari. Semoga dia bisa menemukan kedamaian yang gak pernah dia dapetin selama hidupnya. Dia sudah berusaha terlihat kuat, tapi di dalam hatinya dia adalah orang yang paling tahu kelawan segalanya. Dan semoga kita itu gak pernah ngulang kesalahan yang sama ya. Jangan biarkan gengsi dan ambisi menutup mata kita. Kalau kita itu terlalu terobsesi sama dunia, kita bisa jatuh lebih dalam dari yang kita kira. Aku gak akan pernah lupa Rina. Aku harap dia tahu, meskipun dia jatuh, masih ada orang yang peduli sama dia. Sayangnya, sekarang semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki.